Jalan yang jelas ini dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, at-tariqul wadih. Maka pilihan Anda itulah kemudian yang disebut dalam bahasa fikih dengan madhab. Bacaan sholat, gerakan sholat, saya ambil contoh sholat saya satu. Kerjakan begini, akhiri seperti ini. Nah, semua petunjuk Nabi yang diajarkan pada para sahabat itu, oleh sahabat diteruskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'in, oleh tabi'in dijelaskan pada generasi setelahnya disebut dengan tabi'ut tabi'in, sampai ke kita sekarang. Itu jalannya, lihat jalannya yang jelas dari Nabi, jalurnya ke sahabat, ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Jalan yang jelas ini dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, at-tariqul wadih. Silsilah runtutan sumber pengajaran dari Nabi sampai dengan ke kita. Ini loh semua tuntunan ajarannya. Salurannya disebut dengan sanad, pembelajarannya disebut dengan isnad. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 119 posisi paling kiri sebelah atas di kitabnya membuat bab yang pertama, babul isnad minad din. Bab belajar agama dengan susunan riwayat sampai ke Nabi, itu yang akan menentukan benar tidaknya ibadah seseorang dan agama seseorang. Nah, semua kumpulan ajaran Nabi itu disebut dengan manhaj namanya. Bacaan salat, gerakan salat, cara umrah, cara tawaf, cara sa'i, cara tahallul, sampai semuanya disebut dengan apa namanya? Manhaj. Nah, saya agak cepat. Manhaj dibagi pada dua bagian. Satu, ada yang sifatnya satu dalil dan satu contoh. Saya ambil langsung dalam bab salat saja. Misal, saat kita kemudian bertakbir, mengangkat tangan dalam salat, kemudian Anda bertakbir, dalam hadis disebutkan qala fayaqulu Allahu Akbar. Maka orang yang takbir itu bersamaan dengan mengangkat tangannya, bisa angkat tangan dulu, bisa takbir dulu diucapkan kalimat, bisa bersamaan, itu yang paling utama. Angkat, ucapkan Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini kalau Anda telusuri dalam dalilnya cuma satu dalil, satu contoh, tidak ada yang lain. Gak pernah ada dalam riwayat katakan misalnya Allahur Rahman, katakan Allahur Rahim, tidak. Katakan Allahu Akbar. Kenapa kalimatnya satu, contohnya satu? Kata para ulama, bila ada ditemukan dalam manhaj Nabi, tuntunan ibadah dari Nabi, tuntunan pedoman hidup dari Nabi, cuma satu dalil, satu contoh, itu artinya semua umat Islam mampu melakukannya. Kalau dipandang mampu, maka dilarang setiap kita kreatif untuk mengerjakan kalimat yang lain. Yang kedua, ini yang sering banyak masalah. Banyak dalil, beragam contoh. Dalilnya bukan satu, banyak. Contohnya tidak satu, beragam. Kenapa contohnya tidak satu, dalilnya bukan satu? Karena Allah langsung memandang semua umat Nabi Muhammad belum tentu bisa melakukan dengan satu cara yang sama. Contoh bacaan. Banyak orang memahami bacaan Al-Quran itu kekinian cuma dengan satu cara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki panjang, itu riwayat Hafiz dari Asim. Belum selesai, ada 6 yang lain dari 7 riwayat mutawatir. Ada 3 yang lain dari 10 riwayatnya sampai ke masyhur. Ada 4 yang lain tambahan yang syadz. 14 riwayat, 7 mutawatir, 3-nya masyhur, 4-nya syadz. 14 riwayat. Ada yang baca maknya panjang, Maliki Yaumiddin. Ada yang pendek, contohnya misalnya Qalun atau Warash dari Imam Nafi'. Pendek bacaannya, Maliki Yaumiddin. Ada yang paling dahsyat, Ihdinas siratal mustaqim, pakai sod, Hafiz dari Asim. Tapi Qalun, Warash pakai sin, wajah yang pertama, Ihdinas siratal mustaqim, sin. Ada yang lebih dahsyat, tidak pakai sod, tidak pakai sin, pakai zai, Qunbul dari Ibnu Katsir. Ihdinas siratal mustaqim, zai. Kenapa ada 3 huruf? Sad, sin, zai. Karena ternyata di suku-suku Arab, bahkan dari dulu sampai sekarang, ada yang tidak mampu mengucapkan satu huruf yang sama. Demikianlah perbedaan dalam bacaan. Gerakan juga ada. Teman-teman sekalian, maaf ya, nih lihat baik-baik.
Kalau anda dalam sholat i'tidal, sami'allahu liman rabbana walakal hamd, dan seterusnya. Setelah i'tidal apa yang dilakukan? Awas, ruku atau berdiri lagi? Sujud, bukan ruku. I'tidal itu bangkit dari ruku. Setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, kemudian nah saat sujud itu apakah lututnya duluan yang turun ke lantai atau telapak tangannya dulu? Awas, awas, kita masuk nih ke masalah manhaj. Ternyata teman-teman sekalian, dua ini itu diajarkan oleh Nabi. Yang pakai lutut ada, yang pakai telapak tangan ada, dan dua-duanya disusun oleh para ulama. Dituliskan diantaranya oleh imam namanya Sulaiman As-Sijistani, hafal 500.000 hadis dengan matan dan sanadnya, periwayatnya sampai ke Nabi. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka inilah Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Karena kalau ditanya sahih, dhaif, maudhu', dhaif, munkar, maqta' dan seterusnya, dijawab, maka disebutlah beliau populer dengan sebutan Abu Daud. Menulis kitab sunan namanya Sunan Abu Daud. Halaman teman-teman, kalau anda lihat di kitabnya nomor hadis 838 paling kanan sebelah bawah, disebutkan riwayat dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu ta'ala anhu. Maka itulah riwayat yang menggunakan sujud turunnya pakai lutut. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kalau engkau pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta, menggunakan kalimat ibil, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang pakai telapak tangan, hadisnya nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas di kitab yang sama, nggak beda, yang meriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir fala tasjud falyadha yadayka qabla rukbatayk. Kalau kamu pengen sujud jangan sujud seperti duduknya unta. Terjemahannya sama-sama unta, padahal unta disebutkan 4 sampai 5 nama. Ibil unta umum, kalau untanya unta jantan jamal, unta betina namanya naqah, ba'ir unta tunggangan, sudah punya beban. Di untanya itu ada bebannya. Lihat kalimat Nabi, ana afsahul Arab, kata Nabi, baina anni min Quraisy, saya orang Arab paling fasih. Karena paling fasih kalimatnya dipilih oleh Nabi, ini yang paling cocok nih. Nah, di awal-awal masa sholat Wa'il masuk Islam. Saat Wa'il masuk Islam, nabinya masih segar, sholatnya masih di awal, maksudnya masih semangat, kuat, fisiknya sempurna, perang ikut, Badar ikut, Uhud ikut, segalanya kuat. Maka ketika turun dilihat Nabi turunnya pakai lutut duluan. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, usia sudah 60 tahun. Tersebut dalam riwayat-riwayat yang lain Nabi sudah mulai sakit, sudah mulai lemah, kadang-kadang sholat bersandar menggunakan tongkat. Saya mau tanya, kalau ada orang sudah mulai sepuh, pertama kali masalah ada di apanya? Lututnya. Makanya ketika turun terlihat Nabi menggunakan telapak tangan karena lutut bermasalah. Nah, diambil dalam ilmu hadis, diambil dalam ilmu usul fikih, keluar kalimat istinbatul ahkam. Bagaimana cara menyimpulkan hukum? Maka maksudnya adalah boleh anda sujud dengan menggunakan 2 perangkat ini. Kalau tidak pakai telapak tangan, gunakan lututnya. Bukan masalah tua muda tidak menggunakan lutut, karena sekarang ada anak muda pun lututnya bermasalah. Misal pemain bola saat main cedera, kena tackle, begitu jatuh kemudian wah terjadi pelanggaran, kartu merah, keluar, sakit dia, sulit untuk sujud pakai lutut, turun pakai telapak tangannya. Dia nggak ada hubungan dengan tua muda. Dia jangan katakan kalau ada anak muda kemudian begitu turun dia pakai telapak tangan, lalu anda katakan cepat tua. Bukan masalah itu. Jadi silahkan, mau pakai telapak tangan boleh, mau pakai lutut silahkan. Yang salah pakai kepala duluan. Jadi nah, ketika kemudian kita punya pilihan, silahkan. Yang pakai lutut nyaman boleh, yang pakai telapak tangan nyaman silahkan. Anda pilih karena Anda tidak bisa mengerjakan kedua-duanya. Maka pilihan Anda itulah kemudian yang disebut dalam bahasa fikih dengan madzhaba ilaihi. Madzhaba ilaihi disingkat jadi madhab. Pilihan di antara sekian alternatif yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu asalnya bukan aliran. Jadi pilihan dari alternatif sesuai dalil yang bisa kita lakukan. Karena nggak semua orang itu bisa mengerjakan hal yang sama. Makanya ketika Nabi wafat, sahabat menyebarkan semua itu.
Sahabat wafat, tabi'in kemudian meneruskan sampai muncullah di awal-awal abad kedua Hijrah lahir ulama-ulama hebat, 4 bintangnya. Ada Imam Abu Hanifah yang wafat kemudian tahun 150 Hijrah. Ada Imam Malik yang lahir tahun 93 sampai 94 Hijrah. Ada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir di Gaza tahun 150 Hijrah. Ada Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. 4 ini ulama bintangnya karena mereka tahu kalimat-kalimat tadi, ajaran-ajaran tadi dengan sempurna, kemudian mereka tuliskan di kitabnya, diajarkan pada murid-muridnya. Cuma imam ini mesti milih, kan nggak mungkin mengerjakan semuanya. Misal kalimat Bismillahirrahmanirrahim saat Al-Fatihah itu ada 4 cara, hadisnya ada 70 hadis, ini ada 4 cara dari Nabi. Nabi praktekkan 4 cara ini. 1, dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. 2, hilang, hadzaf, tidak disebutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak dibaca. 3, silent, disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sir. 4, dibaca jahar rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca lagi. Kalau subuh 2 rakaat, rakaat pertama baca jahar, rakaat kedua tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 4 cara pernah diamalkan oleh Nabi. 4 cara ini, 4 imam tadi mengetahui, ditulis di kitabnya. Cuman kan saat mereka mengimami mesti memilih salah satu, nggak mungkin mengamalkan keempat-empatnya. Tiba-tiba datang Anda orang Soreang, tidak, saya pengen sunnah banget seperti Nabi pernah mencontohkan keempat-empatnya. Besok subuh saya imamin di Al-Fatah dengan 4 cara itu. Masya Allah, Allahu Akbar, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, tidak dibaca sama sekali, nggak bisa. Anda mesti pilih salah satu. Makanya Imam Asy-Syafi'i memilih dijaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i, condong kepada pilihan itu, condong pada pilihan disebut dengan madhab, maka dikenal dengan madhab Asy-Syafi'i. Pilihan Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan kelompoknya Asy-Syafi'i. Pilihannya pilihan Imam Asy-Syafi'i. Alasannya begini, ada alternatif, ada dalilnya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih, nggak dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dikenal dengan mazhab Maliki, dikenal dengan mazhab Hanafi. Imam kemudian Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pilih yang sir saja, silent, supaya pilihan itu tetap ada, maka disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dikenal dengan mazhab Hambali. Maka umat setelahnya mengikuti setelah itu, ambil satu jalur ini, karena nggak mungkin praktekkan keempat-empatnya. Maka yang ingin ngambil pilihan seperti Imam Asy-Syafi'i silahkan ambil, maka dikenal dengan Syafi'iyah, yang ikut pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Begini dalilnya, hakikatnya itu bukan pendapat Asy-Syafi'i, tuntunan dari Nabi, cuma dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Hakikatnya bukan pendapat Imam Ahmad, petunjuk dari Nabi, cuma dipopulerkan, itu diambil oleh Imam Ahmad, maka disebut dengan Hambali, pengikutnya disebut dengan pengikut Hambali. Demikian seterusnya.